Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ali Firmansyah dari Prodi Teknik Informatika akan menjelaskan sebuah materi tentang konsep manusia dan agama dalam Islam. Pertama, manusia, agama, dan Islam merupakan masalah yang sangat penting karena ketiganya mempunyai pengaruh besar dalam pembinaan generasi yang akan datang yang tetap beriman kepada Allah dan tetap berpegang pada nilai-nilai spiritual yang sesuai dengan agama-agama samawi ya. Agama merupakan sarana yang menjamin kelapangan dada dalam individu dan menumbuhkan ketenangan hati pemeluknya. Agama akan memelihara manusia dari penyimpangan, kesalahan, dan menjauhkannya dari tingkah laku yang negatif. Bahkan agama akan membuat hati manusia menjadi jernih, halus, dan suci. Di samping itu, agama juga merupakan benteng pertahanan bagi generasi muda muslim dalam menghadapi berbagai aliran sesat saat ini. Banyak seperti itu, aliran sesat seperti itu, dan agama itu menjadi peranannya penting ya dalam pembinaan akidah dan akhlak juga, dan merupakan jalan untuk membina pribadi dan masyarakat yang individu-individunya terikat oleh rasa persaudaraan, cinta kasih, dan tolong menolong. Yang kedua, yang selanjutnya, manusia merupakan makhluk hidup yang paling sulit dimengerti ya, meskipun oleh dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa ditebak namun rasional. Manusia juga memiliki fisik yang baik seperti halnya makhluk hidup lainnya. Manusia melakukan hal-hal hebat ya dengan bantuan semua yang ada pada dirinya. Dengan begitu manusia bukanlah hewan, tapi mirip dengan hewan karena punya akal dan perasaan, sehingga manusia tidak memiliki konsep definisi yang jelas akan dirinya. Yang selanjutnya yaitu fitrah manusia. Dalam setiap diri manusia selalu ada pertanyaan ya, yang selalu mungkin muncul dalam dirinya, yaitu dari mana saya datang, apa yang terjadi ketika saya sudah mati. Pertanyaan-pertanyaan ini yang mengakibatkan manusia selalu mencari jawaban dan selalu ingin tahu merupakan fitrah manusia, yaitu hal yang sudah ada dan berdasar di dalam hidup manusia. Karenanya ciri-ciri sesuatu yang fitri adalah tidak dipelajari ya, ada pada semua manusia, tidak terkurung oleh batas-batas apapun dan masa, dan tidak akan pernah hilang. Hal-hal dasar yang mengakibatkan manusia sering mencari dirinya sendiri disebabkan karena menurut Al-Quran manusia terdiri atas yang pertama ruh dan jiwa ya, yang kedua karena akal, yang ketiga karena hati. Selanjutnya, tujuan penciptaan manusia. Ajaran Islam memperkenalkan manusia dengan menjelaskan fungsinya di dunia ini. Manusia diciptakan di dunia ini adalah untuk pertama menyembah kepadanya. Menyembah Allah yaitu berarti memusatkan penyembahan kepada semata-mata, tidak ada yang disembah, dan mengabdikan diri kecuali kepadanya saja. Yang kedua, sebagai khalifah Allah di bumi ya. Manusia adalah makhluk yang bertugas mengurus bumi dengan seluruh isinya dan berkewajiban memakmurkannya sebagai amanah dari Allah. Yang selanjutnya, hubungan manusia dengan agama. Menurut agama Islam, manusia diciptakan di bumi untuk beribadah kepada Allah. Selain itu, manusia diciptakan di bumi sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Dengan perannya tersebut, manusia diharapkan untuk pertama sadar sebagai makhluk individu yang berfungsi sebagai makhluk yang paling utama di antara makhluk-makhluk lain. Intinya sebagai khalifah ya, harus sadar sebagai khalifah. Yang kedua, manusia harus sadar sebagai makhluk sosial ya, harusnya mengadakan interrelasi dan interaksi dengan sesamanya. Itulah sebabnya Islam mengajarkan persamaan.
Yang ketiga, harus sadar sebagai hamba Allah. Manusia sebagai makhluk yang berketuhanan memiliki sikap dan watak religius yang perlu dikembangkan. Manusia harus selalu beribadah kepada Allah karena merupakan tugasnya untuk beribadah kepada Allah. Untuk menjalankan tujuan-tujuan tersebut, dalam hal ini agama Islam mengajarkan 3 hal yang merupakan dasar dari agama. Yang pertama yaitu akidah. Akidah itu yaitu menurut Bana dalam Majmu' ar-Rasail bahwa aqaid, bentuk jamak dari akidah, adalah beberapa perkara yang wajib diyakini dalam hati, mendatangkan ketentraman jiwa dan tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Itu menurut Hasan al-Banna ya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka akidah merupakan keyakinan dalam hati yang benar-benar mantap dan tidak akan goyah walaupun banyak hal yang berusaha menentang hal tersebut. Akidah atau sistem akidah merupakan sistem keyakinan yang sering disebut rukun iman. Ya, kita seperti sudah kita ketahui, rukun iman itu ada 6 ya. Yang selanjutnya dasar-dasar dari agama Islam yang kedua yaitu syariat ya. Syariat artinya pengertian hukum-hukum Allah yang diturunkan untuk manusia. Hukum yang diturunkan melalui Nabi Muhammad untuk segenap manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ilmu tauhid, yaitu ilmu yang berhubungan dengan dasar-dasar keyakinan agama Islam yang tidak boleh diragukan. Ilmu yang kedua yaitu ilmu akhlak, yaitu peraturan yang berhubungan dengan pendidikan dan penyempurnaan jiwa. Dan yang ketiga ilmu fikih, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia, dan sebagainya. Dasar yang ketiga yaitu akhlak. Yang akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq ya, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. Menurut 3 pakar di bidang akhlak menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Akhlak yang baik diantaranya yang pertama jujur ya, jujur, sidik. Yang kedua berperilaku baik. Yang ketiga malu. Yang keempat rendah hati. Yang kelima murah hati. Dan yang selanjutnya sabar dan lain-lainnya. Dasar-dasar Islam tersebut menerangkan dan mengatur tentang bagaimana manusia melaksanakan kewajibannya ya di muka bumi ini. Agama dalam ini adalah agama Islam, merupakan suatu pengatur kehidupan yang harus dijalankan setiap pemeluknya agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya di bumi ini dengan baik. Sehingga hubungan antara manusia dan agama sebagai pengatur kehidupannya diharapkan menjadikan manusia menjadi manusia yang lebih baik bagi sesamanya, bagi alam, dan bagi dirinya sendiri. Kesimpulannya, manusia membutuhkan agama karena hal tersebut merupakan fitrah manusia. Fitrah tersebutlah yang menyebabkan manusia berhubungan dengan agama untuk mencari jati dirinya. Agama memiliki tujuan untuk menjadikan manusia melaksanakan segala peran yang diperintahkan Allah, sehingga agama mengatur segala sendi kehidupan manusia, dan dapat dikatakan agama merupakan pengatur manusia untuk menjalankan perannya di bumi. Ya, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan tentang materi konsep manusia dan agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.